Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thalia Srikandi Malia Putri dari kelas 4B Tadris Bahasa Inggris UIN STS Jambi. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang filsafat dan filsafat pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mid semester dari mata kuliah filsafat pendidikan. Filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan kata aslinya yang diambil dari bahasa Yunani, philosophia. Arti harfiahnya adalah seorang pecinta kebijaksanaan atau ilmu. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak dialami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, dan memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Cabang-cabang filsafat. 1. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membicarakan tentang sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan. 2. Logika berarti ilmu yang berpikir luas dan membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan mengenai suatu hal. Ketiga, kritik adalah teori yang dapat membagi beberapa ilmu di dalamnya, contohnya fisika dan kimia. Keempat yaitu metafisika umum. Metafisika umum membicarakan tentang karakteristik persoalan di luar pengalaman manusia dan membicarakan yang ada. 5. Teologi metafisik membicarakan adanya Tuhan atau disebut filsafat ketuhanan. 6. Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia, seperti apakah manusia, bagaimana hubungan manusia dengan alam. 7. Kosmologi adalah ilmu yang membahas pengetahuan filosofis tentang keteraturan alam. 8. Etika mempelajari tentang tingkah laku, baik dan buruknya manusia. Etika dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif, menjelaskan bagian dasar dari tingkah laku atau etika manusia. Kedua yaitu normatif, menjelaskan sampai ke dalam-dalamnya tentang etika manusia. 9 yaitu estetika, mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam seni. Estetika dibagi menjadi dua, yaitu objektif, bentuk pengamatan pada benda, dan subjektif, melihat pada diri sendiri. Cabang yang ke-10 yaitu sejarah filsafat, adalah laporan suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat. Jadi, sejarah filsafat itu erat hubungannya dengan teori-teori yang ada pada filsafat. Objek filsafat. Filsafat ilmu mempunyai sebuah objek yang segala sesuatu yang ada dan mungkin ada yang mana bisa diaplikasikan seperti adanya Tuhan, adanya alam semesta, adanya manusia. Ada dua objek dalam filsafat ilmu. Pertama, objek material, yaitu suatu penyelidikan, pemikiran, dan penelitian seperti adanya pohon. Objek material di sini ada tiga pembagian, yaitu thinkable, yaitu mengetahui dan merasakan dengan panca indera tentang banyak hal. Kedua yaitu unthinkable, yaitu sesuatu yang tidak pernah difikirkan, tetapi difikirkan oleh orang lain. Ketiga yaitu unthoughtable, yaitu sesuatu yang pernah difikirkan, tetapi difikirkan bahwa itu tidak ada. Kedua, objek formal, yaitu suatu objek material yang ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda, seperti objek formalnya kita atau batang. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan.
Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum dan pembelajaran serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Tujuan filsafat pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan untuk menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan. Kedudukan atau hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan atau berpikir filosofis dan berpikir ilmiah tidak terlepas dari epistemologi genetis, yaitu fase-fase berpikir dan pikiran manusia dengan mengambil contoh perkembangan akan mulai dari tahun pertama usia anak hingga dewasa sebagaimana diuraikan oleh Jean Piaget. Objek dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Sebagai cabang filsafat, maka kajian dalam bidang filsafat pendidikan mencakup berbagai aspek yang juga menjadi karakteristik kajian filsafat pada umumnya yang meliputi semua realitas yang wujud ataupun mungkin al-wujud. Dalam konteks filsafat pendidikan lebih menekankan pada upaya perenungan dan perefleksian realitas-realitas yang terdapat di dalam kancah dunia pendidikan. Sehingga dengan perenungan yang utuh dan terpadu dapat ditemukan kebenaran-kebenaran dan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kemajuan dunia kependidikan itu sendiri. Oke guys, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.